Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febiola dari kelas 3B D4 Akuntansi, nomor absen 15. Saya akan mempresentasikan mengenai kartu bank, payment point, dan LC. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai kartu bank terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan kartu bank? Kartu bank adalah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM, serta kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan, atau dalam kata lain yaitu kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian kartu bank, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan dari kartu bank. Tujuan dari kartu bank itu sendiri terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kemudahan dalam pembayaran. Salah satu tujuan utama kartu bank adalah untuk mempermudah pembayaran barang dan jasa. Pemegang kartu dapat menggunakan kartu mereka untuk berbelanja secara daring atau fisik tanpa harus membawa uang tunai. Lalu yang kedua, akses ke dana. Kartu ATM memberikan akses pemegang kartu ke rekening bank dan memungkinkan mereka menarik uang tunai atau melakukan transaksi perbankan lainnya melalui mesin ATM. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Kartu kredit dan kartu debit dapat digunakan untuk mengawasi dan mengelola keuangan pribadi. Pemegang kartu dapat memantau transaksi dan memeriksa laporan bulanan untuk mengetahui pengeluaran mereka. Lalu selain itu tujuannya yaitu untuk keamanan. Kartu bank sering dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti PIN atau chip EMV untuk melindungi pemegang kartu dari penyalahgunaan atau kehilangan kartu. Dan yang terakhir, kecepatan transaksi. Penggunaan kartu bank dapat mempercepat proses pembayaran dan transaksi. Hal ini tentu juga akan mengurangi kebutuhan untuk uang tunai dan tanda tangan fisik. Nah, setelah mengetahui tujuan dari kartu bank, kita akan membahas mengenai fungsi dari kartu bank. Yang pertama yaitu fungsi dari kartu debit. Kartu debit memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembayaran atau penarikan dana langsung dari rekening mereka. Ini adalah cara yang aman untuk mengakses dana yang ada dalam rekening tabungan dan rekening giro. Lalu, fungsi dari kartu kredit. Kartu kredit memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian dengan meminjam uang dari bank atau lembaga penerbit kartu kredit. Hal ini pemegang kartu dapat membayar kembali sejumlah tertentu pada akhir periode penagihan atau membayar dengan cicilan. Lalu fungsi dari kartu prabayar. Kartu prabayar adalah kartu yang diisi sebelumnya dengan sejumlah uang tertentu. Kartu ini digunakan untuk pembayaran hingga jumlah yang ada dalam kartu tersebut habis. Lalu fungsi dari kartu ATM. Kartu ATM digunakan untuk mengakses rekening bank melalui mesin ATM. Pemegang kartu dapat menarik uang tunai, mengecek saldo, dan melakukan berbagai transaksi perbankan lainnya melalui kartu ATM. Lalu, fungsi dari kartu hadiah. Kartu hadiah adalah kartu yang berisi saldo tertentu yang dapat digunakan untuk pembelian di toko-toko atau pemberi layanan tertentu. Kartu ini sering diberikan sebagai hadiah. Dan yang terakhir yaitu kartu diskon dan hadiah. Beberapa bank terutama kartu kredit, menawarkan manfaat tambahan seperti diskon di toko tertentu, poin hadiah, dan asuransi perjalanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kartu bank. Jenis-jenis kartu bank antara lain yaitu yang pertama kartu debit. Kartu debit dikeluarkan oleh bank dan terhubung langsung dengan rekening bank pemegang kartu. Dengan kartu debit, pemegang kartu dapat melakukan pembelian dan menarik uang tunai dari ATM. Pembelian menggunakan kartu debit mengurangkan saldo rekening bank secara langsung, dan biasanya kartu debit ini dilengkapi dengan PIN untuk keamanan tambahan. Lalu yang kedua yaitu kartu kredit. Kartu kredit memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian dengan meminjam uang dari bank atau lembaga penerbit kartu.
Pemegang kartu juga harus membayarkan sejumlah saldo kartu kredit dalam jangka waktu tertentu atau membayar dengan bunga jika mereka memilih untuk membayar secara cicilan. Dan kartu kredit ini juga sering dilengkapi dengan batas kredit yang dapat digunakan oleh pemegang kartu tersebut. Jenis yang ketiga yaitu kartu prabayar. Kartu prabayar adalah kartu yang diisi sebelumnya dengan sejumlah saldo tertentu, dan pemegang kartu dapat menggunakan saldo yang ada pada kartu tersebut untuk melakukan pembelian hingga saldo habis. Kartu prabayar ini juga sering digunakan untuk mengontrol pengeluaran, terutama jika seseorang ingin membatasi penggunaan kartu kredit dan kartu debit mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu kartu hadiah. Kartu hadiah adalah kartu yang berisi saldo tertentu yang dapat digunakan untuk pembelian di toko-toko atau pemberi layanan tertentu. Kartu ini sering diberikan sebagai hadiah, dan mereka biasanya memiliki masa berlaku terbatas. Jenis selanjutnya yaitu ada kartu ATM, kartu bisnis, kartu diskon dan hadiah, dan kartu prabayar ponsel. Nah, setelah ini, kita akan membahas mengenai mekanisme penggunaan kartu bank. Mekanisme penggunaan kartu bank meliputi beberapa langkah-langkah. Yang pertama, penerbit kartu bank. Langkah pertama, penerbit kartu bank mengeluarkan kartu bank kepada pemegang kartu yang telah disetujui, dan ini biasanya berupa kartu debit, kartu kredit, dan jenis kartu lainnya. Setelah itu, akan ada aktivasi kartu. Pemegang kartu harus mengaktifkan kartu baru mereka sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penerbit kartu, biasanya melalui panggilan telepon secara daring. Dan yang setelah melakukan aktivasi kartu, langkah selanjutnya yaitu penetapan PIN, yaitu untuk kartu debit dan kartu ATM, pemegang kartu biasanya diminta untuk menetapkan PIN pribadi yang akan digunakan untuk mengamankan kartu dan melakukan transaksi di ATM. Setelah penetapan PIN, lalu selanjutnya transaksi pembelian. Pemegang kartu dapat menggunakan kartu mereka untuk melakukan pembelian di toko fisik atau dalam transaksi yang daring. Dan setelah itu akan adanya otorisasi transaksi. Setelah pemegang kartu mengajukan pembayaran, pedagang akan memproses pembayaran dan mengirimkan otorisasi ke lembaga penerbit kartu. Setelah itu, penyelesaian transaksi. Setelah transaksi tersebut disetujui, pedagang akan mengakhiri transaksi dan memberikan tanda bukti kepada pemegang kartu. Dan selanjutnya akan dilakukannya penyelesaian pembayaran tagihan. Untuk kartu kredit, pemegang kartu harus membayarkan tagihan kartu kredit pada waktu yang ditentukan. Biasanya dalam bentuk minimum pembayaran atau pembayaran penuh. Dan untuk kartu debit, pembelian langsung dikurangkan dari saldo rekening bank pemegang kartu. Dan yang terakhir yaitu pelacakan transaksi. Pemegang kartu harus rutin memeriksa laporan transaksi mereka untuk memastikan bahwa semua transaksi sah dan untuk memantau pengeluaran mereka. Nah, setelah selesai membahas mengenai kartu bank, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai payment point. Payment point adalah sebuah konsep dalam dunia keuangan yang merujuk kepada tempat atau saluran yang digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai jenis tagihan, baik itu tagihan listrik, telepon, air, kartu kredit, asuransi, dan banyak lagi. Payment points ini menyediakan fasilitas untuk memproses dan membayar tagihan-tagihan ini dengan cara yang nyaman dan efisien. Tujuannya adalah untuk memudahkan individu dan bisnis dalam melakukan pembayaran tagihan mereka dengan lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Nah, payment point ini sendiri memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu untuk kemudahan pembayaran, penghematan waktu, penggunaan layanan finansial, mengurangi kesalahan pembayaran, pendokumentasian transaksi, pengumpulan dana publik, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan pemberdayaan konsumen. Setelah mengetahui tentang kartu bank, payment point, terakhir kita harus mengetahui mengenai LC atau Letter of Credit. Letter of Credit atau LC adalah surat kredit atau instrumen keuangan yang umum digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengamankan pembayaran dari pembeli kepada penjual.
LC adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada penjual atas nama pembeli. Dan LC adalah perjanjian tertulis yang menunjukkan bahwa bank pembeli akan membayar sejumlah dana tertentu kepada penjual jika persyaratan yang disebutkan dalam LC telah terpenuhi. LC ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada LC dalam negeri. LC ini digunakan untuk transaksi dalam negeri, di mana semua pihak berada di negara yang sama. Yang kedua yaitu LC impor. LC impor ini digunakan oleh pembeli importir untuk membayar penjual eksportir di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu LC ekspor. LC ekspor ini digunakan oleh penjual atau eksportir untuk meminta pembayaran dari pembeli importir di luar negeri. Dan yang keempat yaitu LC pembiayaan. LC pembiayaan ini memungkinkan pembayaran tertunda di masa depan. Pembayaran dilakukan pada tanggal tertentu setelah penerimaan barang atau dokumen. Lalu juga ada jenis LC kredit terbuka. Nah, LC kredit terbuka ini memungkinkan pembeli untuk melakukan beberapa penggunaan LC dengan jumlah total tertentu dalam periode tertentu. Dan selanjutnya LC konfirmasi. Dalam LC ini, bank yang berada di negara penjual juga mengonfirmasi LC asli dengan memberikan jaminan tambahan kepada penjual. Lalu selanjutnya LC tidak dapat dicabut. LC yang tidak dapat dicabut tanpa persetujuan dari semua pihak terkait. Dan yang terakhir, LC dapat dicabut. LC dapat dicabut ini merupakan LC yang dapat diubah oleh pembeli tanpa persetujuan dari penjual. Selanjutnya kita harus mengetahui dokumen-dokumen LC. LC memiliki beberapa dokumen, diantaranya invoice, bill of lading, sertifikat asal, sertifikat inspeksi, sertifikat asuransi, dan dokumen lainnya. Lalu yang terakhir mekanisme dari LC itu sendiri. Yang pertama permintaan LC, lalu dilanjutkan dengan penerbitan LC. Setelah itu akan adanya konfirmasi, dan konfirmasi di sini itu bersifat opsional. Setelah itu akan adanya pengiriman barang dan diikuti dengan pengumpulan dokumen, pemeriksaan dokumen, pembayaran, dan diakhiri dengan penyerahan dokumen. Sekian presentasi saya mengenai kartu bank, payment point, dan LC. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.